bensin dicampur air, Bu. Kalau sampai SPBU sudah mau melakukan itu begitu, artinya ini mungkin sudah dilakukan dari jauh hari dan memang tidak ada kontrol dari Pertamina untuk melakukan pengawasan agar mereka bisa sesuai dengan apa yang diharuskan begitu, Bu. Kalau memang tidak sanggup untuk mengelola blok migas, ya sudah serahkan saja kepada swasta agar Pertamina ngurusin yang basic-basic aja yang berkaitan langsung dengan rakyat, yaitu penyediaan BBM, penyediaan LPG yang dimana-mana sekarang langka kita lihat begitu. LPG 3 kg sangat susah diperoleh dan itu menyebar merata di seluruh Indonesia, seperti kalau kita lihat di Kota Bima, kemudian di Mamuju, Magelang dan sebagainya. Ini baru awal tahun sudah terjadi begini. Nah, sebenarnya ini kemana, Bu? Sebenarnya LPG kita ini sebenarnya kemana sih? Atau jangan-jangan diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu yang kemudian terjadi kelangkaan itu, Bu. Kan akhir-akhir ini kalau kita lihat seringkali BBM itu naik turun tanpa pemberitahuan kepada rakyat. Yang itu kami diam urusan itu, Bu. Tapi semakin hari semakin kesini Pertamina ini rasanya mungkin Ibu oke, tapi saya tidak tahu ya jajaran di bawah itu Ibu bagaimana. Sekarang kalau kita lihat masyarakat lebih seneng, lebih percaya ke SPBU kompetitor kita seperti Shell, Vivo dan sebagainya. Jadi kadang hati saya ini miris, Bu. Di mana ya Pertamina ini ya? Kok tidak hadir untuk rakyat? Padahal Pertamina ada apa-apa minta kepada pemerintah dan mohon maaf, Pertamina kalau boleh kita katakan ya monopoli terhadap hal ini. Segala sumber daya soal migas kita ini dikuasain siapa lagi selain oleh Pertamina begitu. Maka kalau Pertamina tidak hadir untuk rakyat, ya lebih baik Pertamina dibubarkan saja, kembalikan saja kepada negara, diberikan kepada Kementerian Keuangan sebagai pemegangnya, kan gitu aja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Bu Dirut dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, Bu, tentu kami mengapresiasi atas kerja keras dan kerja cerdas Ibu. Seminggu yang lalu kami rapat dengan Pak Menteri di sini. Kami apresiasi karena salah satu dari target yang ada di KPI Kementerian BUMN yang tercapai hanya Pertamina yang masuk dalam top global, Bu, yaitu top 500 Fortune, Bu, kalau tidak salah di tahun 2023, dan sampai hari ini tidak ada BUMN yang ditargetkan yang mencapai itu. Maka tentu kami mengapresiasi. Dan kalau kita lihat di Instagramnya, memang Ibu ini sudah bukan narasumber di ini lagi, sudah internasional, Bu. Kalau kita lihat keliling kemana-mana sudah menjadi ini ya, menjadi salah satu tokoh panutan global begitu, Bu. Nah, tentu ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kawan-kawan BUMN lain, terutama yang menerima PNM tuh. Jadi tidak hanya menjadi beban bagi BUMN, bagi negara, tapi juga harus berkontribusi bagi rakyat, Bu. Namun kemudian ada beberapa hal yang kami sampaikan, Bu, pada kesempatan hari ini dalam rangka kecintaan kami kepada BUMN dan Pertamina, Bu. Yang pertama, Bu, hampir 5 tahun kami ada di tempat ini, kami tidak banyak bicara soal Pertamina karena kita lihat ya seperti yang kami sampaikan tadi, jujur saja semua kawan-kawan kami appreciate kepada Ibu begitu. Termasuk juga akhir-akhir ini kalau kita lihat seringkali BBM itu naik turun tanpa pemberitahuan kepada rakyat. Yang itu kami diam urusan itu, Bu. Tapi semakin hari semakin kesini Pertamina ini rasanya mungkin Ibu oke, tapi saya tidak tahu ya jajaran di bawah itu Ibu bagaimana. Kemudian kalau kita lihat hari ini di banyak SPBU seperti disampaikan kawan kami tadi. Yang pertama, kemarin Pak Zul sampai turun ke lapangan untuk mengecek soal meteran di SPBU yang tidak tepat. Dan kemudian kami coba lakukan juga, Bu, kami cek di beberapa tempat di dapil kami tanya di SPBU termasuk punya kawan-kawan kami, ternyata memang pasti pas itu hanya sekedar logo saja, tapi soal dalam menjalankan SOP di lapangan tidak ada kontrol yang optimal sehingga ada ruang-ruang bagi mereka untuk melakukan itu begitu, Bu. Dan yang terbaru hari ini, 4 hari yang lalu tepatnya, ada satu SPBU di Bekasi ya, Bu, mungkin Ibu dengar itu bensin dicampur air, Bu, dan bahkan ada ratusan motor dan mobil mogok tidak jauh dari situ. Artinya apa? Kalau sampai SPBU sudah mau melakukan itu begitu, artinya
ini mungkin sudah dilakukan dari jauh hari dan memang tidak ada kontrol dari Pertamina untuk melakukan pengawasan agar mereka bisa sesuai dengan apa yang diharuskan begitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Mungkin ya tadi itu karena tidak ada kontrol yang optimal dari teman-teman Pertamina dan Patra Niaga. Nah, maka harapan kami ke depan ini bisa jadi diambil langkah serius. Ibu kalau lihat komen-komen Bu tadi, coba nanti banyak, Ibu tinggal buka aja di TikTok atau di Facebook atau dimanapun. Kenapa kami sekarang ngecek sesuatu dari situ? Karena kami juga tidak banyak waktu. Kalau kami di Dapil saat reses kami lakukan itu, tapi karena hari-hari ini kami di Jakarta, kami coba buka di sana. Ternyata di dalamnya itu terjadi bukan hanya di Bekasi loh Bu, di banyak tempat, di banyak daerah, termasuk di tempat kami di Jawa Timur yang sebenarnya kalau secara geografis sangat mudah untuk dikontrol oleh Pertamina, tapi itu saya tidak tahu kenapa, atau terlalu lalai ngurusin sesuatu yang besar sehingga yang berurusan langsung dengan rakyat tidak dilakukan. Maka kalau tadi kita melihat jawaban Pak Rifa bahwa katanya soal di SPBU yang ditinjau oleh Pak Zul itu sudah pernah dicek bulan Februari, artinya dalam waktu yang tidak lama dari itu terjadi lagi, berarti memang ada sesuatu yang problem yang harus diperbaiki ke depan. Nah, sekarang kalau kita lihat masyarakat lebih seneng, lebih percaya ke SPBU kompetitor kita seperti Shell, Vivo dan sebagainya. Jadi kadang hati saya ini miris Bu, di mana ya Pertamina ini ya, kok tidak hadir untuk rakyat? Padahal Pertamina ada apa-apa minta kepada pemerintah, dan mohon maaf, Pertamina kalau boleh kita katakan ya monopoli terhadap hal ini. Segala sumber daya soal migas kita ini dikuasain siapa lagi selain oleh Pertamina begitu. Maka kalau Pertamina tidak hadir untuk rakyat, ya lebih baik Pertamina dibubarkan saja, kembalikan saja kepada negara, diberikan kepada Kementerian Keuangan sebagai pemegangnya, kan gitu aja. Nah, kemudian selanjutnya soal Pertalite yang langka. Kalau dari data Bapak tadi disampaikan bahwa ternyata kita punya stok yang cukup lumayan begitu. Tapi kenapa ini langka, tidak ada barang ini ya? Jadi kami ini sampai bingung cara ngomongnya gimana, cara bicara yang sopan terkait hal ini. Tapi sekali lagi soal Pertalite ini harapan kami bisa menjadi perhatian. Kemudian yang ketiga, di tengah situasi politik kemarin saat musim pemilu, kami kebetulan lagi mengawal salah satu capres kami untuk keliling begitu. Kemudian kami lagi menyiapkan kegiatan di Surabaya, bisnya itu tidak sampai-sampai katanya macet di jalan. Jadi ternyata macet di jalan karena soal solarnya sudah memenuhi kapasitas karena memang berangkat dari Jakarta. Nah, dari situ kemudian sampai hari ini saya coba cari-cari data yang ada, ternyata banyak sekali para supir bis yang itu mengeluhkan soal kuota solar yang diberikan kepada mereka, termasuk dalam rangka untuk bisa mendapatkan solar, salah satunya adalah melalui My Pertamina juga sering error, dan kemudian barcode yang diberikan juga itu seringkali tidak tepat sasaran begitu. Nah, ini harapan kami pengen tanya penjelasan soal hal ini, apa sih sebenarnya yang terjadi begitu. Kemudian yang keempat, dalam rangka momentum Lebaran ini seperti yang dipaparkan tadi, saya coba perhatikan kok tidak ada yang bisa bicara soal pertasub begitu. Kenapa tidak ada momentum Lebaran ini bisa kemudian agar bisa melibatkan mereka? Karena seperti dulu di zaman Pak Dirut Patra Niaga, yang lama saya sudah pernah bicara sama Bapak bahwa banyak rakyat kita, bahkan banyak bumdes-bumdes kita sekarang gulung tikar gara-gara urusan Bapak, yaitu Pertasop, yang bagaimana saat itu dibuka kepada rakyat untuk membuka sebesar-besarnya Pertasop. Bahkan uang-uang bumdes itu mereka wakafkan, mereka gunakan dananya untuk modal bikin Pertasop, tapi sampai hari ini Pertasop tidak juga menguntungkan sebagaimana yang disampaikan oleh Pertamina, sehingga mereka gulung tikar dan lagi-lagi rakyat yang dirugikan. Nah, dalam hal itu sampai detik ini kami tidak lihat saya hitung ada 5 kali RDP, baik di RDP maupun pertemuan di Kunker, saya bicara soal Pertasop tadi bergeming, Pak Dirut Patra Niaga sampai Bapak digantikan oleh orang lain, tapi tidak juga itu diselesaikan begitu. Jadi sekali lagi dalam momentum Lebaran ini harapan kami dari Pertamina ada satu langkah dalam
memberikan perhatian kepada mereka untuk mereka juga berlebaran, yaitu melibatkan mereka untuk bagaimana mereka bisa menjual pertalite atau apapun agar mereka bisa hidup di tengah situasi lebaran nanti begitu. Nah, kemudian selanjutnya soal di paparan halaman 14, Pak. Nah, di halaman 14 tadi terlihat seperti yang dipaparkan Bapak itu, Pak, di Dirut PHE, kok kayaknya wow banget gitu, Pak. Seolah-olah produksi minyak dan gas kita meningkat gitu. Padahal kalau kita lihat kenyataannya ya sangat pahit kan begitu, Pak. Karena produksi minyak kalau kita lihat trennya terus turun begitu. Nah, kalau kita lihat di target 2023 yaitu sebanyak 595.000 barel per hari, nah itu hanya tercapai 566.000 barel per hari. Nah, kemudian dari data yang dipublikasikan oleh Komisi 7 saat raker bersama Pertamina kemarin tanggal 27 bulan Maret 2024, yaitu ditargetkan lifting minyak Pertamina 464.000 barel per hari. Nah, sedangkan capaian Pertamina sebagaimana slide di halaman 14 yang Bapak paparkan tadi itu masih jauh di bawah target. Nah, kalau kita rata-rata sepanjang 3 bulan terakhir, kalau dilihat dari data Bapak halaman 15 itu kira-kira tercapai hanya 400.000 barel per hari, Pak. Nah, sehingga kehilangan kurang lebih 64.000 barel per hari. Itu menurut kami kehilangan 64.000 barel per hari itu ya sangat luar biasa, Pak. Karena kalau saya coba hitung-hitung barusan dengan harga minyak mentah 80 US per barel, maka jika ini terjadi sepanjang tahun, maka negara berpotensi rugi atau kehilangan 57 miliar per hari. Atau kalau saya coba total tadi kira-kira kehilangan 21 triliun per tahun. Kami sampaikan ini apa? Dan kemarin saya coba juga lihat di data Komisi 7 saat raker, saya coba cermatin, juga ternyata Pertamina ini sudah menguasai 50% lebih dari total blok migas kita. Tapi ternyata trennya juga tetap turun. Maka harapannya kalau memang tidak sanggup untuk mengelola blok migas, ya sudah serahkan saja kepada swasta agar Pertamina ngurusin yang basic-basic aja yang berkaitan langsung dengan rakyat, yaitu penyediaan BBM, penyediaan LPG yang dimana-mana sekarang langka kita lihat begitu. Dan tentu dengan target ini lifting yang turun, maka impor kita juga nanti akan semakin besar yang tentu akan merugikan bagi negara dan rakyat kita. Kemudian yang terakhir, Bu Dirut, sejak awal bulan Ramadan hingga saat ini saya mendapatkan informasi bahwa LPG 3 kg sangat susah diperoleh dan itu menyebar merata di seluruh Indonesia, seperti kalau kita lihat di Kota Bima, kemudian di Mamuju, Magelang dan sebagainya. Nah, padahal pemerintah sudah menambahkan kuota LPG bersubsidi di tahun 2024 itu sekarang menjadi 8,03 juta metrik ton dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 8 juta metrik ton di tahun sebelumnya begitu. Nah, ini baru awal tahun sudah terjadi begini. Nah, sebenarnya ini kemana, Bu? Sebenarnya LPG kita ini sebenarnya kemana sih? Atau jangan-jangan diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu yang kemudian terjadi kelangkaan itu, Bu? Kami mohon jawaban atas hal itu. Itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mufti Anam.